Prahara perjuangan Ressa Rizky Rosano, seorang anak untuk mendapat pengakuan dari ibu kandungnya, yaitu Denada, rupanya menyeret nama sejumlah artis di dalamnya. Di antaranya adalah artis Iis Dahlia dan teman-temannya. Iis Dahlia pun angkat bicara usai dituding melakukan intimidasi terhadap Ressa Rizky Rosano, anak kandung Denada. Iis Dahlia membantah tudingan tersebut, padahal Ressa dan kuasa hukumnya sempat dibuat geram oleh pernyataan Iis Dahlia CS dalam suatu event sebelumnya yang juga dihadiri pula oleh Ressa. Lantas, seperti apa klarifikasi dari Iis Dahlia dalam bantahannya? Seperti apa pula geramnya pihak Ressa dan kuasa hukumnya menanggapi sikap Iis Dahlia CS sebelumnya? Bagaimana klarifikasi adik Denada terkait prahara antara Ressa dan Denada? Benarkah ia pun baru tahu status Ressa sebagai anak Denada belakangan ini? Apa yang membuatnya kesal kepada tantenya sendiri terkait status Ressa juga ayah biologisnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama artis Iis Dahlia ikut terseret dalam prahara panas terkait status anak dan ibu antara Ressa Rizky Rosano versus Denada. Mendengar namanya disebutkan, Iis Dahlia dalam postingannya di sosial medianya pun menjawab pernyataan Ressa dan kuasa hukumnya yang sebelumnya menyebut bahwa Iis Dahlia menuding sesuatu kepadanya. Iis Dahlia membantah apa yang dituduhkan Ressa dan kuasa hukum kepada dirinya. Iis Dahlia mengklaim bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya sama sekali tidak ia katakan dan tidak pernah terjadi. Menurut Iis Dahlia, apa yang sebenarnya ia lakukan adalah menyampaikan empati kepada Ressa, bahkan dirinya sampai menangis ketika mengelus Ressa. Dikatakan Iis, aksinya itu kepada Ressa bahkan sampai membuat sahabatnya diledek oleh teman-temannya. Jadi Iis Dahlia bantah telah menekan dan mengintimidasi Ressa, apalagi menghardiknya. Jadi Mas pengacara, saya mau menjelaskan bahwa hal yang Mas bilang itu sama sekali tidak terjadi. Tidak terjadi dan tidak pernah terucap dari mulut saya bahwa katanya Denada diboikot itu karena Ressa. Dan ada buktinya, ada Karen Delano, ada si Abang, which is itu suaminya Sheila yang mengundang Ressa juga di acara itu. Silahkan boleh ditanyakan ke dia. Mau menjelaskan ya nih buat semuanya. Kronologinya adalah saya datang ke acara itu bukan untuk menggeruduk, bukan untuk mengerubungi, bukan untuk mengintimidasi apalagi meneror Ressa. Saya datang ke acara itu pure karena undangannya Sheila Sokya. Setelah ketemu Sheila, saya mau ke venue, ke ballroom barengan sama suaminya Sheila, sama Karen. Si Abang, Karen, aku gitu. Di tengah jalan pas mau ke venue itu ada Ressa di situ lagi jalan. Saya menghampiri itu karena rasa empati saya. Seluruh Indonesia kan tahu ya kabar ini, apalagi dia kan teman bekerja saya gitu. Jadi saya mendekati dia karena empati saya sebagai seorang ibu dan juga seorang anak gitu. Saya memberikan sebelum saya ngomong si Abang dulu yang ngomong, Ressa nanti tampilnya begini dia lah ngasih wejangan atau ngasih brief kali ya, karena Ressa tuh katanya abis fashion show mau ada live TikTok. Nah saya nyambungin sambil saya ngelus-ngelus. Di saat saya ngelus-ngelus itu juga saya tuh sampai diledekin sama si Karen loh. Ngapain sih mah nangis-nangis, dasar nenek-nenek gitu. Cuman kan memang kalau kalian tahu sendiri lah, hati saya itu kan nggak bisa ya kalau hal-hal yang kayak gitu tuh gampang iba, gampang menyentuh. Dan kata-kata yang katanya meneror, mengintimidasi terus sama sekali nggak ada. Malah saya membesarkan hatinya. Karena dia sekarang banyak banget pekerjaan di dunia entertain, harus berhadapan dengan kamera dan segala macam. Saya bilang,
kamu alhamdulillah sekarang banyak berkah, intinya gitulah, banyak berkah. Mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan hal baik yang akan terjadi, sabar. Mungkin suatu saat nanti entah kapan itu kita berharap semua masalahnya selesai, semua berjalan baik. Karena kalau seandainya memang iya gitu, satu sisi ibu, satu sisi saudara, jadi kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Satu hal lagi, ketika saya keluar dari fashion show pun Mas, ada wartawan, boleh dilihat juga di wawancara sudah beredar ya. Nggak ada sedikit pun saya mau ikut campur, dan saya nggak mau ikut campur karena saya tahu ini adalah area privasi, area keluarga. Kita sebagai teman itu cuma bisa mendoakan, itu saja ya. Jangan salah mengerti. Waktu saya ngomong sama Reza pun, saya datang dengan bawa videografer. Sudah beredar juga videonya, silahkan dilihat juga gitu. Saya bahkan meneteskan air mata haru loh sebenarnya dengan apa yang sudah terjadi di dirinya dia itu. Jadi semoga semuanya baik-baik, semoga semuanya cepat selesai. Salam damai selalu ya Mas. Reza juga mengaku sempat ditekan dan dihardik oleh beberapa rekan Denada, bahkan nama Iis Dahlia turut disebut. Mereka sempat menyampaikan kepada Reza bahwa Denada adalah ibu kandungnya. Namun, di sisi lain, mereka juga menyalahkan Reza atas isu pemboikotan Denada dari sejumlah stasiun televisi akibat kasus ini. Seakan-akan hal itu terjadi karena kesalahan Reza. Reza pun merasa sedih dan trauma karena dianggap sebagai pihak antagonis yang memutus rezeki ibu kandungnya. Ini saya garis bawahi kepada siapapun yang akan melakukan atau menghardik Reza ya. Selain Reza ini kapasitasnya juga klien saya, tapi garis besar yang harus semuanya tahu, Reza ini adik saya. Jadi teman-temannya itu, makanya teman-temannya Denada yang tadi itu sempat menekan dia secara psikologis, itu tadi itu saya agak sedikit jengkel, tapi karena mungkin saya harus bersikap dingin ya, apalagi kepala dan hatinya ya, itu makanya saya menahan tadi. Dia tadi sempat dikerubungi dan kemudian diteror secara psikis, bahwa menyatakan bahwa seakan-akan dia yang bersalah dalam persoalan ini, sehingga Denada itu tidak mendapatkan pekerjaan di beberapa stasiun TV itu karena diboikot. Itu makanya satu yang harus pihaknya sana tahu ya, apalagi pihak keluarga, pihak teman-temannya Denada ya, termasuk kuasa hukumnya. Itu makanya alhamdulillah tadi itu Sanggap tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin ya. Padahal saya tadi sudah mau emosi itunya. Apalagi siapa dia? Iis Dahlia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh. Dia memberikan, entah itu memberikan kritisir yang membangun, entah apa, tapi dia memojokkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan gitu. Omongannya apa aja sih, mungkin Om bisa disampaikan apa ya? Mau faktanya. Dapat. Ya intinya aja intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ya. Ini enggak saya tambahin, enggak saya kurangi Kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari enggak sampai pekerjaan. Yang maksudnya Reza enggak meminta seperti ini, dan bukan Reza pun yang minta di boykot. Yang buat bukan Reza. Sementara itu, Denada melalui postingannya di akun sosial media pribadinya membuat pengakuan yang selama ini diharapkan oleh Reza Rizky Rosano dan publik. Ya, Denada sudah mengakui dengan terus terang bahwa Reza Rizky Rosano adalah anak kandungnya. Dalam pernyataannya, Denada juga meminta maaf kepada Reza lantaran baru sekarang ia mengakui Reza sebagai anak kandungnya. Denada juga mengakui dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya sebagai ibu selama ini. Ia juga meminta maaf karena sejak bayi Reza tidak hidup bersama dengannya lantaran alasan kondisi psikisnya yang tidak layak. Tak hanya itu, di profil akun sosial media pribadinya, Denada juga mengedit profilnya dengan menuliskan bahwa dirinya adalah ibu dari ER alias Reza Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan,
menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Pengakuan terus terang dan belak-belakan Denada tersebut bahwa Ressa adalah anak kandungnya, sembari meminta maaf kepada Ressa lantaran baru kali ini mengakuinya sebagai putra kandungnya, tentu langkah yang tak terduga. Menanggapi pernyataan Denada tersebut, seperti inilah respon mengejutkan Ressa Rizky Rosano ketika ditemui awak media kemarin. Apa yang membuat Ressa terkesan berubah sikapnya di mana ia memilih bungkam dan menghindar ketika ditanya awak media? Ressa. Buka pagar aja. Ressa. Reja. Berarti sedikit berarti. Berarti. Ya. Ressa sedikit dong, Sulaiman. Ressa. Oleh Denada seperti apa, Ressa? Berarti sedikit aja Bu Ressa, sedikit dong. Tolong diakuin nih, kemarin kan kalau diakuin nih gimana nih? Di sisi lain, adik Denada pun mengklarifikasi terkait Ressa Rizky Rosano adalah anak kandung Denada. Lantas, benarkah sang adik pun baru tahu Ressa anak kandung Denada belakangan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Adik Denada bernama Enrico Tambunan ikut memberikan klarifikasi terkait prahara yang kini terjadi antar Denada versus Ressa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak kandungnya. Melalui akun sosial medianya, Enrico mengungkap bahwa dirinya baru mengetahui bahwa Ressa Rosano merupakan anak kandung dari sang kakak Denada Tambunan pada pertengahan tahun 2025. Enrico juga mengungkap bahwa sebelumnya ia pernah bertanya kepada Denada terkait Ressa Rosano dan mempertanyakan siapa ayah biologis dari Ressa Rosano. Tetapi respon Denada ketika ditanyakan soal itu, Denada langsung digelayuti kesedihan yang mendalam serta kemarahannya, layaknya seseorang yang menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan psikologis akibat trauma berat di masa lalu. Tante tahu siapa bapaknya,
tapi tante nggak mau ngomongin. Saya seperti yang tante tahu sendiri, kalau saya boleh tunjukkan sama teman-teman lagi, chat sama tante bahwa baru di pertengahan 2025 saya diberitahu sama tante siapa itu Resa. Jadi saya tidak tahu bahwa Resa itu adalah anaknya Mbak Dena pada waktu itu, karena saya tidak tinggal di Indonesia, dan kalaupun saya lagi jalan-jalan ke Indonesia, saya tinggalnya di rumah papa, jadi keluarga papa tidak ada yang tahu juga gitu. Dan pada waktu bulan Juni 2025 saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Masalah topik itu dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa. Selain itu, Enrico Tambunan juga mengungkapkan kekecewaannya kepada tantenya yang mengurus Resa Rosano sejak balita. Karena sebelumnya ia menyebutkan bahwa dirinya mengetahui siapa ayah biologis dari Resa Rosano yang sepatutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan memberikan nafkah utama kepada Resa. Namun, ketika itu tantenya tidak memberitahu siapa ayah biologis Resa Rosano. Kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa. Kita ini seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong, itu bukannya anaknya tante, bukan anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Tuh saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas, sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.